Foto dulu sini Pak. Ya, Bapak. Siap. Enggak, Pak. Siap. Geser. Geser. Foto dulu sini Pak. Ya, Bapak. Siap. Enggak, Pak. Siap. Geser. Geser. Oh iya ini ya KDM-nya senyum sih. Ya ini kan gestur ya. Saya nggak mau lah mikirin gestur mah. Niatan, hati dia tuh dorong atau apa itu. Martamis, mari kita tetap optimis. Bang, bahas bapak-bapak yang bikin paving block dari plastik. Mau diborong KDM 50 juta. Bukannya disupport, malah dipermalukan. Gua tuh nontonin videonya Bang Gerald Vincent yang bahas ini juga. Dan videonya bagus gitu, teman-teman bisa nonton itu dulu. Terus, biar ada gambaran dan perbandingan juga, lu bisa ngeliat caranya Ferry Irwandi nge-treat Pak Tony paving block ini. Diajak diskusi, dikasih masukan, dan dikasih tahu PR-PR-nya apa aja. Dimulai dari badan usahanya, regulasinya. Dan yang gak kalah penting, Bang Ferry Irwandi menggunakan platformnya yang besar untuk mengedukasi masyarakatnya juga. Fokus nih ke ide yang Pak Tony bawa, mengubah sampah plastik menjadi barang yang berguna. Bukan malah fokus ke personalnya Pak Tony yang marah-marah di sosmed terus nantangin balik. Bang Ferry Irwandi juga nggak tiba-tiba ngasih 50 juta kan, karena ya poinnya bukan di situ. Gue sih percaya ya, masyarakat Indonesia tuh punya semangat inovasi. Kemarin tuh di tengah maraknya kasus keracunan MBG, ada siswi SMA yang buat inovasi, bikin ompreng pendeteksi makanan basi. Ini kan idenya bagus gitu, bisa dikembangkan. Tapi kalau siswi SMA-nya tiba-tiba dikasih 50 juta diminta buat produksi massal juga ya bingung. Bang, bahas bapak-bapak. Ferry better than Mulyadi. Kenapa malah banding-bandingin orang? Habis Mulyono terbitlah Mulyadi. Mulyono Sunda. KDM mah caranya seperti Mulyono. Saya tuh suka heran ya kenapa orang suka ngebandingin Mulyono ini kan ke Pak Jokowi ya. Saya nonton belusukannya Pak Jokowi, tebak-tebakan beliau soal ikan, sebutkan nama-nama ikan dan ngasih sepeda dan lain-lain, terus beberapa belusukan beliau beda aja gitu loh. Tapi entah kenapa orang caranya seperti gitu loh, kayak KDM nggak kayak gitu loh, beda gitu. Tapi kenapa orang suka kayak oh ini sama belusukan, oh ini beda gitu loh. Pendekatan yang dipakai itu beda gitu, nggak tiba-tiba nama-nama ikan terus ngasih sepeda, nggak ada hal beda gitu loh. Tapi tiba-tiba entah kenapa ya kayak Mulyono jilid 2, Mulyadi udah fix jadi Mulyono part 2, Mulyadi asal pencitraan aja kayak Mulyono, habis Mulyono terlebihlah Mulyadi. Kok bisa sih warga Jabar cinta mati sama satu orang ini? Ya ini kan harus di ini warga Jabar kan. Tapi ya kalau dari indeks ya itu juga nggak tahu ya kalau mau ngomong bener atau enggak, tapi indeksnya kepuasan warga Jabar termasuk tinggi banget terhadap pemerintahan KDM. Ya tapi ya bisa oh itu bohong, oh itu enggak ya, tapi ya silahkan gitu. Pemerintah tuh mikirnya itu kayak lu jual aneh beli, ada masalah problem solusinya ya bukan dibuat tapi beli. Nggak mau ribet mereka dari dasar, maunya serba instan. Jadi jangan kaget kalau sebenarnya masyarakat Indo tuh banyak yang pintar dan kreatif tapi ditelantarkan oleh negara. Ya memang dalam aspek acara paving block itu KDM itu benar-benar fokus pada kuar-kuar daripada si Bang Tony itu kan, karena beliau ngomong tidak diperhatikan pemerintah ini dan lain-lain. Nah, beliau KDM sebagai pemerintah memanggil terus mengajak apa sih yang mau diperhatiin ini gini. Nah cuma dalam diskusi itu memang Kang Tony ini beliau itu nggak mateng kayaknya ataupun apa ya dalam ini. Jadi beliau sendiri ragu gitu dengan pemproduksiannya seperti apa gitu. Dan pada kondisi tertentu beliau juga bilang ini maksudnya titipan pertanyaan daripada aktivis lingkungan yang pengennya di desa-desa semuanya itu ada seperti ini gitu. Nah KDM ya coba satu dulu deh, coba kamu aja dulu gitu loh. Jangan mikir yang lain dulu, coba kamu dulu gitu. Kalau ini bisa berjalan, mungkin nanti yang lain bisa dijalanin gitu. Tapi dalam konteksnya, ya akhirnya kayaknya memang nggak ketemu waktu obrolan itu. Saya nonton full podcast ya bahasanya atau obrolan KDM sama ini. KDM bilang ini saya kasih, nanti coba kalau udah jadi saya kasih lagi. Sawah saya mau saya bikin lingkaran, mau saya bikin pakai paving ini. Beli ini 50 juta buat beli mesin. Nah ini 5 juta nih buat tenaga teknis, buat modal, buat bahan dasar. Coba dibikin gitu. Ya pada akhirnya di situ Bang Tony itu tidak sanggup dan akhirnya Bang Ferry undang. Bang Ferry juga sudah menyatakan pendapat beliau soal itu. Saya pun sendiri sebenarnya ya memang dalam sudut pandang yang berbeda aja gitu. KDM
pengen taktis, cepet, ini masalahnya selesai, inovasinya bagus. Oh ini bagus nih, sampah plastik jadi ini. Oh ini bagus nih, bisa kalau ini sampah di Jawa Barat, di Bandung, di ini bisa selesai. Ya udah coba saya modalin gini. Nah di sisi yang ini, waduh ini nggak cuma soal modal ini, ini regulasi ini itu ini gitu. Terus KDM regulasi apa? Oh ini akhirnya saling ini dan nggak ketemu gitu. Tapi ya saya sendiri ngelihat sisi itu bahwa KDM itu ya memang pengennya ya taktis, simple, udah gitu. Itu secara ini. Jadi kalau ada orang marah-marah ataupun ada orang berkeluh kesah, masalahnya apa? Apa pengen ini gitu ini. Nah si Bang Tony ini masalahnya yang dilempar di sosmed waktu itu adalah tidak diperhatikan oleh pemerintah wilayah ya, karena dari sejak 2017 atau apa tapi tidak ada yang merhatiin gitu istilahnya. Nah KDM ya udah kalau misalnya yang dicari itu ya udah saya perhatiin, saya modalin, saya jadi sponsor iklan gitu, Kang Dedinya gitu. Kayaknya dalam runutan pemikiran KDM itu mikir kayaknya, oh ini saya kasih 50, nanti ini jadi nanti bisa saya bikin lagi terusannya kayak misalnya nanti ini papingnya udah jadi, bisa beli di sini, kualitasnya kayak gini, harganya segini, atau nanti bagaimana domplengnya dan lain-lain. Tapi memang putusnya di situ, tergoreng ke masyarakat, netizen mulai berpendapat, ngomongin KDM gini lah, ngomongin ini beginilah. Di sisi lain yang fans KDM juga pengen ngomongin ini beginilah, ditantang malah ciut lah inilah gitu. Tapi pada kondisi itu ya saya sendiri ya udahlah. Kalau saya sendiri memang di obrolan itu KDM dengan Pak Tony itu memang agak kurang nyaman nontonnya karena menurut saya ya nggak ada pertemuan antara obrolan ini gitu loh. KDM larinya ke sini, yang ini larinya ke sini. Jadi mereka nggak ketemu gitu loh. Sampai akhir obrolan itu nggak ketemu gitu. Jadi kayak aduh ini nggak ketemu nih. KDM nggak masuk ke situ, terus Pak Tony-nya juga nggak bisa masuk ke situ gitu. Ya akhirnya nggak ada ketemu gitu. Ya walaupun ya udah, ya ada masa kita coba ngobrol sama orang dan orang yang kita coba ngobrol ya tidak bisa sepemahaman dengan kita. Ya udah gitu. KDM juga mungkinnya mikirnya gitu loh. Ini saya mau coba ini kok dia nggak sepemahaman dengan saya. Ya udah akhirnya keras gitu, nggak masuk aja gitu. Tapi pada poin tertentu ya Kang Tony juga menghormati KDM. KDM juga tidak ada niatan apa-apa dalam artian ingin menjatuhkan ini itu, tapi ingin memperhatikan juga gitu. Oke lah. Dia tuh power abuse gak sih? Kelihatan banget ngincer Jakarta. Buset. Kalau cuma perkara ngasih 50 juta nggak usah jadi gubernur, juragan cabai juga bisa. Masalahnya juragan cabai kan nggak bisa bikin vaping blog ini berkembang. Dan caranya berkembang gini cuma diobrolin doang. Ya kalau ya itu kan taktis KDM itu kalau mau ini berkembang ya udah saya kasih modal. Gimana Pak caranya regulasi ini tuh? Kamu pikirin sendiri tapi saya kasih modal. Nah nanti kalau ini udah bisa jalan, kamu balik lagi ke saya. Nah itu kalau KDM maksudnya gitu. Nah kalau dia bingung, aduh ini saya harus butuh punya tim, ini saya harus ini nanti gimana, cari sampahnya kemana, ini regulasinya kayak mana gini. KDM gak mau di situ pikirnya. Dia cukup buktikan aja kalau ini bisa, saya tinggal terima. Artinya ini bisa jalan. Nah kamu bisa menjadi pionir untuk vaping block di Jawa Barat ini. Nanti sehingga kalau misalnya memang ini bisa dikembangkan untuk desa-desa, ya berarti bisa karena ada bukti nyata yang udah bisa berhasil gitu loh. Begitu. Ya jadwalnya fleksibel banget ya, bisa wira-wiri ngurusin lintas provinsi, podcast always on juga. Ya memang seperti KDM bilang, beliau nggak ada kerjaan. Ya karena beliau nggak ada kerjaan ya beliau ngurusin banyak hal yang dicari untuk dikerjain gitu loh. Gubernur kebanggaan Jabar. Iya kalau misalnya memang nggak Mulyono jilid 2 ya nih. Lobang sebagai pengusaha terima uang duluan itu seneng banget harusnya, apalagi harga gak ditawar dan bisa buat beli mesin produksi. Kalau orderan aman gitu aja gak diambil, ya mental pengusahanya belum jadi berarti. Bukan belum jadi mental usahanya, tapi gak bakalan sanggup mesin dia rakit sendiri bukan beli. Belum lagi nyari pekerja, apalagi itu pesanan gak berkelanjutan cuma sekali doang. Gua aja sebagai pengusaha kalau ada pesanan tiba-tiba 3 kali lipat dari pendapatan bisa gua tolak. Itu kan 50 juta buat beli mesin. Lu punya mesin produksi lu lebih murah. Gua kalau dapat produksi 3 kali lipat gua nego pengerjaan. Lebih lama gua cari kawan, produksi share omset. Lu usaha sendiri bang, gak segampang itu mulai dari bahan pokok sampai ke hal-hal kecil itu harus diperhatikan. Gak bisa asal-asalan, apalagi mesin buat bikinnya itu cuma dia sendiri yang bisa bikin. Dan satu hal lagi, gak semua konsumen bisa diajak kerjasama apalagi nego waktu. Banyak kerja jenis konsumen yang iya, tapi memang
KDM itu pas di kondisi itu dia nggak ada tenggat waktu gitu, kayak coba bikin aja gitu, kayak sepengetahuan saya nonton yang nggak ada tenggat waktunya gitu. Jadi kayak udah dikasih duit modalin kamu bikin, nanti follow up aja hasilnya seperti apa gitu loh. Nah ya, nah kalau poin ini, pada poin-poin ini ya saya setuju juga gitu. Kayak misalnya Pak Tony itu, beliau itu, tapi mungkin saya juga nggak ada di posisi beliau gitu loh, karena di dalam keterangan Bang Ferry dia tuh gugup, dia tuh khawatir, dia tuh takut kecewain KDM. Akhirnya jawabannya memang kayak ini Pak, ini ulang lagi, akhirnya nggak ketemu gitu loh. Ya jadi memang dua pemikiran yang beda aja gitu, nggak ketemunya di situ aja sih sebenarnya. Tinggal beli mesin ke produsen yang lain, aman kok, lagian paping dari sampah udah ada dia dari dulu, bukan dia penemunya. Jadi gak ada alasan kalau mesin dikit tinggal beli mesin ke orang, tuh uang udah di tangan. Gimana gua bilang ambil tanpa ini, baca lagi komen. Baca komen gua sampai bawah dulu deh, malas gua jelasin berkali gak nangkap abangnya, cuma anggap gampang. Lagian kalau KDM gak mikirin bapaknya gak akan ngasih di awal, pasti nunggu barang jadi dulu. Lah gua gak dukung siapa-siapa, gua jawab gampangnya komenan lu yang ngomong dia bikin mesinnya segala sendiri terus astagfirullah, gua bilang super mulai kerjasama, ngerti kerjasama. Ini intinya kemana-mana ya. Ya soal paping block, masalah paping block itu yang KDM dengan bapak itu tuh, ya udah beda aja pemikirannya, nggak sampai sama-sama nggak sampai. Jadi kayak KDM itu pengen ngerti ini, Kak Tony pengen ngerti tapi nggak bisa mengerti gitu, karena Pak Tonynya khawatir ini itu A B C D E F G. KDM padahal dalam obrolannya itu beliau cuma kasih 50 juta udah, terus habis itu 5 juta buat modalnya, terus kerjain gitu loh. Nggak ada tenggat waktu, nggak ada apa. Kalau ada kebingungan, kesusahan bisa nanti di follow up lagi gitu. Karena kalau mau bilang ini untuk APBD lah yang dijelaskin sama abang kucing apa tadi, ya itu harus dilihat dulu gitu loh, karena planning ya. Jadi KDM itu make Bang Tony ini sebagai sampel. Kalau misalnya ini bisa jalan, si Tony-nya ini jadi pionir, sukses, nanti bisa jalan bahwa oh ternyata bisa nih. Kalau misalnya nggak berhasil dan nggak sukses, ya artinya memang ya ide itu belum mateng atau belum bisa berkembang gitu loh. Dari harganya yang lebih mahal daripada pada pasarannya, dari bahan bakunya yang memang agak rumit, dari mesinnya dan pembuatannya yang lebih lama daripada paping pada umumnya gitu. Jadi ya itu KDM lihat itu gitu, dan cuma-cuma itu adalah bahwasannya ketika misalnya itu gagal, oh berarti gagal, evaluasi kan. Pak sebenarnya follow up-nya itu pasti ada loh dari KDM itu. Nggak mungkin cuma sekedar 50 juta terus 5 juta. Pasti ada ke depannya. Permasalahan apa? Maksudnya ini deal dulu. Maksud KDM itu ini deal dulu. Nah nanti kita tinggal lihat, kita evaluasi gitu problemnya apa sih nanti di depan. Tapi kamu kalau ngomong nggak diperhatiin dan lain-lain, ini saya perhatiin. Nah tapi nanti kalau ada problem di depan, jalaninnya ini dulu gitu loh. Ditambah lagi kalau misalnya gagal, si Bapak Tony-nya ini nggak rugi karena modal yang dikasih dari KDM. Dan kalau berhasil artinya nanti ada rangkaian ke depan yang bisa dilakuin sama KDM. Oh berarti ini bisa berjalan nih untuk di Jawa Barat. Karena KDM juga udah nyinggung masalah sampah di Jawa Barat sehubungan dengan paping block itu gitu. Ya artinya ya KDM itu pengennya action lah, actionin aja dulu masalahnya apa. Nanti kita tinggal lihat, oh berarti masalahnya ada ini nih. Tapi kalau nggak jalan kan kita nggak bisa lihat apa yang ada di depan gitu, permasalahan apa yang akan terjadi di depan daripada si paping block ini gitu loh. Karena tadi nggak ada action, karena apa? Nggak ada modalnya, nggak diperhatiin ininya. Tapi kalau coba dijalanin dulu, nanti kan bisa nih regulasi masalah, misalnya kalau ada asap seperti apa, regulasi soal sampahnya ngambil dari mana dan lain-lain seperti apa gitu. Nah itu kan bisa kita ketahui dari dikerjakan dulu gitu loh. Gitu dalam pemikiran KDM mungkin ya. Tapi di dalam pemikiran Bapak itu nggak ke situ. Ya intinya udah itu aja lah. Intinya ada dua orang yang lagi ngobrol tapi mereka nggak bertemu, udah gitu aja gitu. Kalau mau ngomong bener salah, baik buruk atau dan lain-lain ya itu mah balik lagi ke siapapun orangnya. Tapi ya udahlah, ya begitulah memang ya kali ya. Waktu dulu ini Pak, ya Bapak, siap, enggak Pak, siap, geser, benar kita geser. Waktu dulu ini Pak, ya Bapak, siap, enggak Pak, siap, geser, benar kita geser. Oh iya ini ya KDM-nya senyum sih. Ya ini kan gestur ya, saya nggak mau lah mikirin gestur mah. Niatan, hati, dia tuh dorong.
atau apa itu? Bukan soal Kang Deddy ya, siapapun gubernur ya, siapapun bupati wali kota, ya, tolong dipertimbangkan walaupun ini sifatnya sukarela untuk membuat ya, kebijakan atau himbauan atau ajakan seperti itu. Ya. Bapak anggota DPR RI yang baik hati, kebijakan, ajakan untuk sama-sama memberikan kebaikan Rp1.000 itu bukan kebijakan untuk mengumpulkan uang menutupi menurunnya jumlah anggaran karena dipotongnya dana transfer daerah. Tidak sama sekali. Itu hanya mengaktualisasikan seluruh tradisi yang biasa hidup di Jawa Barat. Ada yang disebut dengan Sapoe Sarebu dengan gerakan Gasibu, ada beas perelek, ada beas jimpitan, dan berbagai ragam istilah. Dan saya menganggap itu adalah kegiatan baik. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk menyelesaikan problem yang tidak diatur di APBN dan di APBD. Contoh, rumah sakitnya sudah dijamin lewat BPJS atau dana bantuan sosial provinsi atau kabupaten. Tetapi dia butuh uang untuk ongkos dari rumah ke rumah sakit, atau di rumah sakitnya butuh bantuan untuk nungguin suaminya yang sakit selama di rumah sakit, atau ketika suaminya sakit di rumah sakit maka tulang punggungnya menjadi mati sehingga keluarganya perlu makan. Dan kemudian ini juga kegiatan-kegiatan ini biasa berlangsung di Jawa Barat. Ada yang dibeliin kursi, ada yang dibeliin tenda, ada yang menjadi aset bagi daerah RT RW-nya masing-masing. Jadi mohon dipahami ya, kita tidak cari uang untuk menutupi sumber keuangan yang menurun ya. Ini hanya menjaga tradisi saja, dan pemerintah memberikan support agar tradisi ini dipertahankan melalui perluasan ajakan. Yang di sekolah itu sudah biasa ada uang kas kelas, diurus oleh mereka. Nanti kalau ada temannya sakit nengok gitu ya. Mohon untuk tidak salah pengertian. Yuk kita bekerja bersama untuk kebaikan masyarakat. Ya ini ya masalah dia pakai bahasanya donasi ya. Jadi kayak kita ngebahas tuh dari tradisi ini tuh, orang-orang kadang kenapa gitu, kayak anak sekolah sejak lama itu ada kas kelas. Itu ada, saya beberapa kali nonton TikTok anak-anak sekolah yang kas kelasnya hilang, terus si bendaharanya nangis, terus gimana ya ini, terus nyari pencurian uang kas dan lain-lain, dan akhirnya uang kas kelasnya dipakai untuk ini itu dan lain-lain. Itu udah umum gitu loh. Di sekolah ada kas kelas, ada murid yang bandel untuk nggak bayar kas kelas karena misalnya nggak ada uang atau memang nggak mau bayar. Nah di masyarakat dalam bahasannya itu adalah beas perelek, itu tradisi budaya Sunda atau bahkan mungkin di sebagian wilayah Jawa kali ya. Intinya, dan setelah saya tanya kampung Sunda di wilayah saya yang bukan di Jawa itu pakai tradisi ini, tapi mereka tradisinya 1 minggu 1 kali setiap hari Jumat ngasih uang 5.000 kalau nggak salah, donasi ya, bahasa kan dipakai di sini ya, Rp5.000. Nanti dipakai buat apa? Ya macam-macam. Kalau mau ada acara adat, kan ada beberapa acara adat, ruahan, mendak tahun, macam-macam lah yang Sunda gitu. Atau ada orang yang meninggal, kecelakaan, ya itu kan fungsinya ke sana kan. Kalau di kampung saya bahasanya ada dana kematian tuh. Ya mungkin itu yang paling umum lah ya, kalau ada yang meninggal itu dipakai untuk ngebantu keluarga lah bahasanya. Nah tapi kan beas perelek itu udah lama. Kalau di bahasa lama kan beras itu kan salah satu kebutuhan pokok untuk warga di wilayah barat ya, Indonesia Barat ya. Jadi beras kan, maka biasanya ngumpulin 1 sendok ataupun 1 genggaman, ya, 1 genggaman taruh di wadah. Nah nanti ada orang-orang yang kurang mampu nggak bisa makan, kasih beras yang dikumpulin tadi. Jadi akhirnya solidaritas, terus
bisa menikmati makan nasi melalui bantuan-bantuan tetangga-tetangga yang mampu untuk memberikan beras. Nah, kemudian setelah perkembangan zaman, beras ada yang masih berjalan di beberapa wilayah, akhirnya menjadi uang. Karena secara mungkin orang-orang ini, tapi uang. Orang sakit nggak bisa kita bayarin pakai beras ke rumah sakit misalnya, atau mau nyater mobil untuk nganter orang sakit, nggak bisa kita kasih beras. Nah, tapi dengan uang itu bisa mecah ke beragam permasalahan yang terjadi di desa-desa yang ada gitu. Akhirnya uang 1.000 per hari, kalau kamu punya kasih 1.000. Ternyata ada suatu keluarga yang tadi seperti Kang Dede bilang, orang suaminya masuk rumah sakit, jadi dia harus dibantu. Oh, kita kan punya uang 1.000 yang dikumpulin, ada berapa, kita kasih, kita bantukan. Ya betul, misalnya dalam satu desa ada 1.000 kakak, ada 1.000 kakak, 1.000 kali 1.000 sehari 1 juta, 1 bulan udah 30 juta. Kalau misalnya semuanya bayar 500 aja udah 15 juta istilahnya. Dan itu kan sangat bisa dipakai untuk nyater mobil misalnya, untuk ngebantuin orang. Misalnya ada rumah yang ketiup angin terus roboh, bisalah ngebantu untuk banyak gitu loh. Dan saya tuh ngerasa kayak, kenapa sih kok kayak gini diributin gitu, seolah-olah akhirnya nyampe ada bahasa upeti lah, bahasa pungli lah. Kan KDM-nya nggak menikmati. Ya kalau masalah pada akhir, oh itu nanti dikorupsi. Ya artinya masyarakatnya atau pejabat desanya tidak bertanggung jawab dengan benar gitu kan. Kemana-mana itu. Sampai ada yang saya paling ada upeti bahasanya. Upeti itu apa coba? Upeti pajak yang diberikan kepada raja dari daerah gitu. Ada hasil sawah, hasil gak masuk gitu loh. Heran aja gitu. Heran hal-hal kayak gini tuh bisa jadi masalah gitu. Dan ini bukan hal baru ya. Di beberapa itu tuh memang tradisi Sunda, dan itu udah berlangsung di beberapa wilayah tanpa KDM memberikan himbauan. Himbauan itu ya supaya yang lain pada ikut, karena itu bagus gitu loh. Nggak tahu sih kenapa. Oke nih, Dodi Yopase. Sepertinya Pak KDM ini kalau dikritisi orang pengen menang sendiri. Pak, dulu Bapak pernah bikin aturan pihak sekolah gak boleh ngadain study tour, dan saya juga mendukung karena emang itu seringkali membebani orang tua wali murid. Nah sekarang Bapak membuka himbauan agar masyarakat dan para siswa menyisihkan uang jajannya. Di sini saya kurang setuju karena Pak, anak sekolahan Pak sama Pak Prabowo aja diberi makan sama Bapak, malah uang jajannya harus disisihkan berreongan. Di sekolah tuh aturannya Bapak terapkan memang sudah nggak ada, tapi sekolah masih membuat acara-acara seperti renang. Memang, tetapi ingat orang semua, ini enggak, tinggal bilang aja lah kalau anda aneh istilahnya. Maksudnya ya tadi ya, kalau di sekolah itu gampangnya itu kas kelas gitu. Kas kelas tuh biasanya ada tuh, entah seminggu sekali, entah sehari sekali, itu ada tuh kas kelas yang dikumpulin. Ada itu biasanya bendahara kelas apa keliling dia di kantin. Kas kelas, kasih catet namanya. Ada yang nyumput kadang, kamu kemana si Dodi? Mana kas kelas? Nggak ada duit. Ada. Ya tapi ya udah, itu kan bagian daripada ya sosial aja. Nanti kalau di sekolah kan tadi kalau ada temen yang sakit, ya seenggaknya kan kalau mau ada temen sakit mau datang ke rumah sakit supaya nggak jadi kayak nggak akrab gitu kan, ngomong nggak ada duit atau apa, kan udah ada dari uang dana kelas ini. Kita nyater angkot yuk ke rumah sakit si Yosep lagi sakit misalnya. Akhirnya udah datang ke rumah sakit rame-rame. Pakai uang apa? Ya dari dana kelas tadi, dari uang rereongan itu tadi gitu loh. Karena kan sekarang ini kita ada pikiran tapi kalau nggak ada uangnya ya susah. Maka mending ada uangnya, ketika ada pikiran bisa langsung action gitu loh, daripada pikirannya udah ada tapi nggak bisa action, kan itu beban gitu loh. Aduh, temen saya si Sepa lagi sakit tapi saya mau nengok juga nggak ada uang buat angkot, kita ini nggak bisa, gimana ya, kan pusing gitu. Ada pikiran untuk berbuat baik, untuk melakukan sesuatu, tapi nggak punya uang untuk ngelakuin itu kan gak enak banget gitu loh. Mau ngebantu orang tapi kita sendiri nggak terbantu gitu loh. Pengen bantu tapi nggak bisa, itu gak enak banget gitu. Nah maka pada poin ini, fungsi daripada rereongan ataupun Sarebu Sapoi itu adalah ketika ada hal yang terjadi, kita nggak akan mikir, aduh saya pengen bantu tapi saya nggak punya uang. Kita kan udah sumbangan setiap hari 1.000, udah kita pakai uang itu. Jadi akhirnya masyarakat dengan kesadaran dan kepedulian masing-masing bisa ngebantu orang tanpa mikir dirinya gitu kan,
Jadi udah gitu loh, enak ngebantu orang yang lagi kesusahan dan lain-lain. Itu aja sih, cuma entah kok bisa kemana-mana, aneh banget gitu. Ibu halisnya ditanam. Wajahnya glowing, giginya dikawat. Masa bayar seragam nggak mampu? Kan aku itu Pak, cuma bayar yang satunya aja, satunya belum lunas Bapak. Terus Bapak tolong. lehernya ada cupangnya. Bapak bukan jupang demi Allah, ini aku dicekik Pak. Hah? Dicekik sama siapa? Ya ibunya ke laki-laki terus kumaha. Aku Bapak tolong Bre itu udah Bupati beresin. Ampun. Bapak, ini Ya udah sama Pak Bupati ini Bupati terpercaya. Masalahnya apa stempel gratis? Sekarang apa yang dianggap tunggakan? seragam yang putih belum dibayar. Berapa? Atas nama siapa? Kenapa? Udah lunas. Udah enggak, itu kan Pemprov. Udah lunas. Atas nama Anak Pianto. siapa? Erni Junior. Apa? Sama ibunya. Ya, tapi nanti ke depan ibu prioritaskan pendidikan anak. Jangan prioritaskan dandan. Ibu halis Ya itu ya. Ya. Ini video lama ya, BTW ya. Oke. Baiklah, kayaknya kita cukupkan dulu sampai di sini. Sudah lumayan banyak hal yang terbahas, banyak hal yang mungkin salah dan kurang tepat dan dari pendapat saya. Secara pribadi saya mohon maaf kepada teman-teman kalau ada salah, koreksi, bisa dikritik, bisa kita berkomentar di kolom komentar. Mudah-mudahan kita semua, kalau semuanya demi kebaikan, bukan tendensi dari kebencian, hujatan, hinaan, kita bisa memperbaiki diri kita masing-masing, menjalani kehidupan lebih baik ke depan, dan menemukan rezeki yang membahagiakan untuk kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, sehingga kita bisa membantu banyak orang, bermanfaat secara kehidupan. Amin ya robbal alamin. Demikianlah Martamis pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.